Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fatiha dengan NIM 101223183. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar teknologi antena kelas PT 4606 dari kelompok saya yang berjudul Perbandingan antena single patch dengan antena susun 3 elemen dan 5 elemen pada frekuensi 2,1 GHz. Baik, di sini pertama-tama ada tujuan metodologi. Tujuan yang pertama itu merancang antena microstrip single patch dengan array 3 elemen serta 5 elemen pada frekuensi 2,1 GHz. Yang kedua, menganalisis performa antena berdasarkan parameter return loss, VSWR, bandwidth, gain, dan pola radiasi. Yang ketiga, membandingkan efisiensi dan performa antara antena single patch dengan antena array. Yang keempat, mengkaji pengaruh variasi distribusi arus dan fasa terhadap karakteristik radiasi antena array. Nah, metodologi yang kita gunakan di sini ada 3. Yang pertama itu menghitung dimensi antena menggunakan rumus microstrip berdasarkan parameter frekuensi dan material. Yang kedua, mendesain model antena dalam software CST Studio sesuai hasil perhitungan dari dimensi sebelumnya. Dan yang ketiga, melakukan simulasi untuk setiap jenis antena guna memperoleh parameter performa. Selanjutnya, di sini ada perhitungan dimensi antena dan desain awal. Nah, pertama-tama kita menghitung perhitungan dimensi dari patch-nya sendiri, yang dimana di sini diketahui bahwa epsilon R-nya atau permitivitas relatifnya itu sebesar 4,3 dengan konstanta dielektrik dan subtratnya itu adalah min 4. Nah, untuk T sendiri merupakan ketebalan tembaga dengan nilai 0,035 mm. Dan yang ketiga itu ada H. H merupakan tebal dari substratnya sendiri dengan besaran 1,6 mm dan frekuensi 2,1 GHz atau sama dengan 2,1 kali 10 pangkat 9 Hz dan impedansi karakteristik atau Z0 dengan nilai 50 ohm. Nah, di sini kita melakukan perhitungan untuk mencari lebar dan panjang patch antena microstrip. Berdasarkan rumus yang tertera, lebar yang didapatkan itu sebesar 43,87 mm dan panjang yang didapatkan itu sebesar 34,09 mm. Selanjutnya, di sini merupakan perhitungan dimensi ground, substrate, dan feed line. Nah, untuk mencari perhitungan tersebut, kita memerlukan perhitungan untuk mencari lebar dan panjang ground substrate antena microstrip. Berdasarkan rumus yang tertera, lebar yang didapatkan itu sebesar 53,47 dan panjang yang didapatkan itu sebesar 43,69. Mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan, seharusnya panjang itu besarannya LG. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk mencari lebar dan panjang feed line antena microstrip. Dengan rumus yang tertera, lebar yang didapatkan itu sebesar 3,11 mm dan panjang yang didapatkan itu sebesar 17,24 mm. Baik, selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk mencari panjang gelombang transmisi dan mencari panjang gelombang. Panjang gelombang transmisi sendiri itu didapatkan berdasarkan lambda dibagi dengan akar dari epsilon R, yang dimana lambdanya sendiri itu sebesar 143 mm, yang dimana ketika dimasukkan di rumus gelombang transmisi, maka panjang gelombang transmisi yang didapatkan sebesar 68,96 mm. Nah, di sebelah kanan ini merupakan gambar simulasi awal dari antena single patch dengan return loss yang didapatkan itu sebesar minus 8,27 dB dan VSWR sebesar 2,25, yang dimana hal ini masih memerlukan optimasi agar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini merupakan grafik dari return loss pada antena single patch dan VSWR dari antena single patch, yang dimana ini masih memerlukan optimasi. Selanjutnya,
Langkah dari optimasi ini dilakukan dengan cara mengecilkan ukuran patch antena. Langkah ini itu bertujuan untuk menggeser frekuensi resonansi antena agar lebih sesuai dengan frekuensi yang kita inginkan, yakni 2,1 GHz. Yang dimana sekilas gambar antena single patch ini tidak berbeda dengan gambar sebelumnya, akan tetapi jika disandingkan perbedaannya itu yang telah dioptimasi, dia jauh lebih kecil daripada yang belum dioptimasi. Nah, di sini kita mendapatkan return loss sebesar minus 18,19 dB yang dimana ini sangat baik. Artinya hanya sedikit daya yang dipantulkan kembali. Maka matchingnya itu tergolong bagus. Yang kedua, VSWR-nya itu sebesar 1,28 yang dimana masih dalam rentang ideal. Yang dimana itu masih di bawah kurang dari 2, menunjukkan percocokan impedansi yang cukup sempurna. Nah, di sini polarisasinya linear dan gainnya itu 2,394 dBi yang dimana ini relatif rendah karena hanya ada satu elemen dan direktivitasnya itu sebesar 5,873 dBi dan efisiensinya itu 44,9%. Nah, karena dia itu hanya terdiri dari satu antena atau satu elemen, maka radiasinya itu bersifat luas atau omnidireksional. Nah, gainnya tidak tinggi, tetapi efisiensi dan matchingnya itu cukup baik setelah dioptimasi. Selanjutnya, ini merupakan perancangan array 3 elemen, yang dimana jarak antar elemennya itu kita menggunakan rumus lambda dibagi 2, yang dimana lambdanya tadi itu sebesar 143 mm, dibagi 2 dengan hasil 71,5 mm. Return loss-nya sendiri di sini sebesar minus 25,59 dB, yang dimana nilainya ini sangat kecil. Nah, jadi sangat sedikit daya yang dipantulkan, berarti pencocokannya itu sangat optimal. Yang kedua, VSWR-nya itu sebesar 1,11, yang dimana ini terkategori hampir ideal, artinya sebagian besar dayanya ditransmisikan dengan baik. Nah, bandwidth-nya sendiri itu ada 0,0728 GHz dengan polarisasi eliptik. Nah, gain yang didapatkan itu sebesar 6,394 dBi, yang dimana ini itu sangat naik signifikan karena elemennya itu saling memperkuat pancaran. Itu karena efek array 3 elemennya. Nah, direktivitasnya itu sebesar 9,996 dBi dengan efisiensi 47,7%. Nah, skenario arus dan fase 1 dari antena array 3 elemen sendiri ini pada uniform 0 derajat, return loss-nya itu sebesar minus 25,617, yang dimana ini impedansinya sangat cocok. Yang kedua, pada uniform 90 derajat, return loss-nya itu sebesar minus 25,600,899 dB, yang dimana matching ini tergolong tetap baik. Yang ketiga, ini uniform di sudut 180 derajat, return loss-nya itu yang didapatkan minus 25,60091 dB, yang dimana kategorinya ini matchingnya tetap terjaga. Binomial 0 derajat dengan return loss-nya minus 25,600901 dB dengan kategori matchingnya tetap optimal. Selanjutnya merupakan perancangan antena array 5 elemen dengan jarak antar elemennya sama seperti pada 3 elemen, yakni sebesar 71,5 mm. Return loss yang didapatkan sebesar minus 11,84, yang dimana ini masih di bawah minus 10 dB, cukup baik tetapi tidak sebaik array 3 elemen sebelumnya. Selanjutnya, VSWR yang didapatkan itu 1,68, yang dimana ini masih layak tapi kurang optimal dibandingkan pada array 3 elemen. Nah, gain yang didapatkan itu sebesar 7,401 dBi dengan polarisasi eliptik dan bandwidth-nya itu 0,0393 GHz. Gain dengan nilai seperti ini itu merupakan tertinggi daripada elemen-elemen sebelumnya. Nah, direktivitasnya itu sebesar 11,60 dBi dan efisiensinya itu 38,06%. Nah, di sini dapat dilihat bahwa bandwidth dari antena array 5 elemen merupakan yang paling sempit karena makin banyak elemennya, maka semakin spesifik dan sempit. Nah, performanya ini menjadi lebih campur karena gain dan direktivitasnya itu meningkat sehingga kompetitivitas desainnya juga meningkat dan lebih sulit matching, dan efisiensinya bisa menurun akibat rugi lossless antar elemen.
Nah, skenario arus dan fase 1 yang pertama pada uniform 0 derajat, returnness-nya itu dengan nilai minus 11,84 dB dengan kategori cukup baik. Uniformnya 90 derajat, yang dimana returnness-nya ini hampir 0 dB, yang dimana ini terkategori simulasi numerik sangat ideal. Yang ketiga, uniform 180 derajat dengan returnness mendekati 0 dB. Ini kategorinya tanpa refleksi numerik dan binomialnya 0 derajat. Returnness-nya itu minus 11,84 dB dengan kategori matching baik dan suppress side lobe. Selanjutnya, ini merupakan tabel perbandingan kinerja antara antena single patch, array 3 elemen, dan array 5 elemen. Dapat dilihat bahwa gain dari antena single patch merupakan yang paling rendah, akan tetapi VSWR dari array 5 elemen itu yang matchingnya sangat menurun, dan efisiensinya itu sempit dan kurang efisien. Maka dapat dilihat bahwa array 3 elemen lah yang merupakan paling ideal. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan simulasi, seluruh konfigurasi antena menunjukkan pencocokan impedansi yang baik dengan return loss di bawah minus 10 dB dan VSWR di bawah 2,0. Antena array 3 elemen memberikan kinerja terbaik dalam hal matching dan efisiensi, sedangkan array 5 elemen unggul dalam gain dan direktivitas. Distribusi arus binomial efektif menekan side lobe, dan variasi fasa memengaruhi arah pencarian tanpa mengganggu pencocokan impedansi. Secara keseluruhan, antena array memberikan peningkatan performa dibanding single patch, dan array 3 elemen menjadi solusi yang paling efisien. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.